Ada sebuah kesalahpahaman yang sering muncul dalam hidup kita, bahwa hidup adalah kompetisi. Bahwa kita harus berlari secepat mungkin, meraih sebanyak mungkin, dan memastikan orang lain tidak mendahului kita. Dalam pikiran seperti itu, kita terjebak pada ilusi kecepatan, seakan-akan semakin cepat kita mencapai sesuatu, semakin berarti hidup kita. Namun, apa benar begitu? Morgan Housel mengingatkan bahwa hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sebuah lomba lari cepat. Hidup lebih mirip maraton panjang, sebuah perjalanan sunyi di mana ritme, konsistensi, dan kemampuan untuk bertahan jauh lebih penting daripada kecepatan atau ledakan singkat. Mari kita bayangkan dua pelari. Pelari pertama adalah seorang sprinter sejati. Saat pistol tanda start ditembakkan, ia langsung melesat secepat kilat. Semua ototnya menegang, seluruh energinya terkuras dalam hitungan detik. Dari luar, penonton terpukau melihat kecepatannya. Ia seperti kilat yang membelah lintasan, seperti tak ada yang mampu menghentikannya. Namun, hanya beberapa detik kemudian, ia mulai kehabisan napas. Dadanya terasa terbakar. Kakinya mulai berat, dan meski ia bisa memenangkan jarak pendek, semua orang tahu ia tak akan mampu bertahan jika lomba diperpanjang. Ia mungkin juara hari ini, tapi apakah ia masih bisa berlari esok, lusa, dan seterusnya? Sekarang kita beralih pada pelari kedua, seorang maratonis. Dari awal, langkahnya terlihat jauh lebih sederhana. Tidak ada ledakan kecepatan yang memukau. Ia bahkan mungkin tampak lambat jika dibandingkan dengan sprinter tadi. Namun, setiap langkahnya konsisten. Ia menjaga ritme, mengatur napas, tidak terburu-buru meski ada yang mendahului. Ia tahu, maraton bukan soal siapa yang memimpin di kilometer pertama, tapi siapa yang masih kuat ketika semua orang mulai menyerah di kilometer ke-30. Ia paham bahwa garis akhir tidak ditentukan oleh ledakan sesaat, melainkan oleh ketahanan yang dibangun dengan disiplin. Dan disitulah letak maknanya. Begitulah hidup. Banyak orang memilih untuk hidup seperti sprinter. Mereka mengorbankan segalanya di usia muda, tidur yang hilang, kesehatan yang terabaikan, relasi yang diabaikan, semua demi satu hal, kecepatan. Mereka ingin cepat kaya, cepat sukses, cepat dikenal. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam, membeli barang-barang mewah lebih cepat daripada mereka bisa menikmatinya, dan berusaha mengumpulkan validasi sosial secepat mungkin. Di awal, dunia tampak bertepuk tangan. Lihat betapa cepatnya dia sukses. Namun, seperti pelari sprint, mereka lupa, hidup bukanlah lomba 100 meter. Hidup adalah lintasan panjang yang bisa berlangsung puluhan tahun. Yang menentukan bukanlah 5 tahun pertama, tapi 50 tahun ke depan. Di sisi lain, ada orang-orang yang memilih menjadi pelari maraton dalam hidupnya. Mereka mungkin tidak terlihat mencolok di awal. Teman-teman mereka mungkin sudah membeli mobil pertama, sementara mereka masih naik transportasi umum. Orang lain sudah mengunggah foto liburan ke luar negeri, sementara mereka memilih menabung. Ada kalanya mereka merasa tertinggal, tapi mereka sadar, tujuan mereka bukanlah sekadar menang cepat, melainkan bertahan lama. Mereka membangun fondasi keuangan dengan disiplin, mengelola emosi dengan sabar, menjaga kesehatan, dan merawat relasi. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam 5 tahun, tapi di tahun ke-30 atau ke-40, perbedaan akan tampak begitu jelas. Saat para sprinter mulai kehabisan energi, dihantam burnout, kelelahan fisik, atau krisis finansial, para maratonis masih berlari dengan stabil. Mereka masih bisa menikmati hidup tanpa terburu-buru, masih punya tabungan yang menjaga keamanan, masih punya kesehatan yang menopang kebahagiaan, dan masih punya orang-orang terkasih di sekeliling mereka. Hidup memang selalu memberi pilihan, apakah kita ingin cepat atau tahan lama? Apakah kita mau kehabisan energi di awal, atau menjaga stamina agar tetap kuat sampai akhir? Pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat di awal yang akan diingat, melainkan siapa yang mampu bertahan hingga akhir lintasan. Hidup dengan mentalitas sprint memang terasa menggoda. Ada rasa puas ketika kita berhasil mencapai sesuatu lebih cepat dibanding orang lain. Ada euforia ketika timeline hidup kita terasa lebih maju daripada teman sebaya. Namun, di balik kecepatan itu, seringkali tersembunyi jebakan yang jarang disadari. 1.
kehabisan energi di tengah jalan. Bayangkan hidup seperti sebuah maraton. Jika di awal kita berlari sekuat tenaga tanpa strategi, kemungkinan besar kita akan kehabisan napas bahkan sebelum setengah perjalanan. Inilah yang banyak dialami oleh orang-orang dengan mentalitas sprint. Mereka membakar diri demi mencapai target dalam waktu singkat. Tidak jarang, di usia yang seharusnya penuh semangat, mereka justru sudah kelelahan. Burnout bukan lagi kata asing. Lembur tanpa henti, tidur kurang, makan tidak teratur, kesehatan diabaikan. Ada yang berhasil mencapai jabatan tinggi di usia muda, tapi harus membayar dengan tubuh yang sakit-sakitan atau pikiran yang penuh kecemasan. Pertanyaannya, apakah benar itu kemenangan, atau justru kekalahan terselubung? 2. Perbandingan yang menyesakkan. Mentalitas sprint hampir selalu menumbuhkan budaya membandingkan diri. Kita menoleh ke kiri, si A sudah menikah. Kita menoleh ke kanan, si B sudah punya rumah mewah. Kita membuka media sosial, lalu terpaku pada pencapaian orang lain. Rasanya seperti berada di lintasan lomba lari tanpa garis akhir. Padahal, hidup bukan balapan dengan satu pemenang. Hidup adalah perjalanan yang unik. Jika kita terlalu sibuk menoleh ke kiri dan kanan, kita lupa melihat ke dalam diri sendiri, apakah jalan ini benar-benar sesuai dengan tujuan pribadi, atau hanya sekadar ikut-ikutan supaya tidak merasa tertinggal. 3. Mengorbankan kebahagiaan jangka panjang. Ambisi seringkali menuntut pengorbanan. Tidak salah, namun, saat mentalitas sprint mendominasi, kita cenderung salah memilih apa yang dikorbankan. Demi promosi cepat, ada yang rela melewatkan momen pertumbuhan anak. Demi keuntungan instan, ada yang mengabaikan tidur dan kesehatan. Demi validasi, ada yang mengorbankan kedamaian batin. Masalahnya, hal-hal yang kita jual itu justru fondasi kebahagiaan sejati. Tidak ada uang yang bisa membeli kembali waktu yang hilang bersama keluarga. Tidak ada pencapaian karir yang bisa mengganti ketenangan tidur yang nyenyak. Tidak ada validasi orang lain yang bisa menyembuhkan luka batin akibat terlalu lama berpura-pura kuat. 4. Mentalitas sprint dalam investasi. Morgan Housel menekankan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam investasi. Banyak orang tergoda ingin cepat kaya. Mereka melihat saham yang naik sesaat, lalu buru-buru ikut membeli. Mereka mendengar tentang kripto yang melonjak, lalu langsung menginvestasikan seluruh tabungan. Inilah jebakan mentalitas sprint, keputusan gegabah, trading berlebihan, dan pengejaran keuntungan instan. Memang, ada yang beruntung. Namun, sebagian besar justru kehilangan lebih banyak daripada yang diperoleh. Kekayaan sejati, kata Morgan, lahir dari kesabaran. Dari menanam benih dan membiarkannya tumbuh, bukan dari mencoba mencabut tunas setiap hari hanya untuk memastikan apakah ia sudah tinggi. Konsistensi jangka panjang jauh lebih berharga dibanding kemenangan instan. 5. Pelajaran dari kehidupan nyata. Kita bisa melihatnya dari sosok Warren Buffett. Ia mulai berinvestasi sejak usia belia, tetapi kekayaannya yang luar biasa baru terlihat di usia lanjut. Buffett bukan orang yang berlari sprint, melainkan maraton dengan sabar. Ia tahu bahwa waktu adalah kawan terbaik dalam investasi. Demikian juga dalam hidup. Orang-orang yang paling tenang bukanlah mereka yang paling cepat mencapai sesuatu, melainkan mereka yang berjalan dengan ritme yang konsisten, menjaga energi, menjaga arah, dan tahu kapan harus berhenti untuk sekadar menikmati pemandangan. 6. Menyadari bahwa hidup adalah maraton. Kebijaksanaan terbesar dari bab ini adalah kesadaran bahwa hidup bukanlah lomba sprint, melainkan perjalanan panjang. Kita tidak sedang berlomba untuk siapa yang lebih cepat menikah, siapa yang lebih dulu kaya, atau siapa yang lebih cepat pensiun. Kita sedang berusaha membangun kehidupan yang penuh makna, tenang, dan berkelanjutan. Dan itu membutuhkan ritme, membutuhkan istirahat di sela perjalanan, membutuhkan keberanian untuk menolak kecepatan palsu demi menjaga kesehatan, relasi, dan kebahagiaan jangka panjang. Untuk hidup sebagai pelari maraton, ada beberapa sikap batin yang perlu kita latih. Bukan sekadar teori, tapi sebuah kebijaksanaan praktis yang bisa menjadi pegangan dalam menghadapi perjalanan hidup yang panjang, penuh tikungan, tanjakan, dan kejutan tak terduga. 1. Ritme lebih penting daripada kecepatan. Dalam lomba lari sprint, yang terpenting adalah ledakan awal. Siapa yang bisa meledak lebih cepat, dialah yang kemungkinan besar sampai garis akhir terlebih dahulu. Tapi dalam maraton, ledakan di awal sering justru menjadi bumerang.
Banyak pelari pemula yang semangat berlebihan, berlari terlalu cepat pada kilometer pertama, lalu kehabisan tenaga sebelum mencapai setengah lintasan. Hidup pun begitu. Kita sering terjebak pada perlombaan, siapa lebih cepat, cepat menikah, cepat kaya, cepat sukses, cepat terkenal. Kita iri ketika melihat orang lain sudah punya rumah, mobil, atau pekerjaan mapan, sementara kita masih meraba-raba jalan. Padahal, kehidupan bukan tentang siapa yang duluan. Kehidupan adalah tentang siapa yang mampu menjaga konsistensi, stabilitas, dan kesehatan dalam jangka panjang. Bayangkan seorang yang sukses besar di usia muda, namun kemudian hancur karena tidak siap menanggung beban. Bandingkan dengan orang yang membangun dengan perlahan, satu demi satu, tanpa tergesa. Yang pertama mungkin berkilau sesaat, tetapi yang kedua punya pondasi kuat yang mampu menopang hingga puluhan tahun. Itulah mengapa ritme lebih penting daripada kecepatan. 2. Istirahat adalah bagian dari perjalanan. Setiap pelari maraton tahu bahwa minum di pos hidrasi adalah hal yang wajib, bukan tanda kelemahan. Kadang mereka harus melambat, bahkan berjalan sebentar untuk mengatur napas. Tanpa itu, tubuh bisa kolaps sebelum finish. Demikian juga dalam hidup, kita butuh jeda, kita butuh waktu untuk beristirahat, bahkan mundur sejenak. Liburan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa. Tidur siang singkat, meditasi, membaca buku, bercengkerama dengan orang yang dicintai, semua itu adalah pos hidrasi dalam maraton kehidupan. Bahkan kegagalan pun bisa dipandang sebagai bentuk istirahat, sebuah tanda bahwa kita perlu berhenti, menilai kembali, lalu bangkit dengan arah yang lebih tepat. Sayangnya, banyak orang menolak berhenti, merasa harus selalu produktif, harus selalu bergerak maju. Akibatnya, mereka cepat habis terbakar, seperti pelari yang memaksa berlari tanpa pernah berhenti minum. 3. Fokus ke garis akhir, bukan ke lawan. Dalam maraton, persaingan tidak seketat sprint. Setiap pelari berlari di jalurnya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berhenti di tengah. Tetapi yang terpenting adalah sampai ke garis akhir sesuai kemampuan masing-masing. Begitu pula dengan hidup. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, kenapa dia sudah punya ini, sementara aku belum. Padahal, garis akhir kita berbeda-beda. Ada yang tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang harmonis. Ada yang ingin berkarya untuk masyarakat, ada yang ingin menciptakan karya seni, ada pula yang ingin sekadar hidup damai tanpa hiruk-pikuk dunia. Kalau kita terus menoleh ke samping, kita akan kehilangan fokus. Hidup jadi penuh iri, cemburu, dan perasaan tidak pernah cukup. Padahal, orang yang berlari seperti maraton tahu, yang terpenting bukan siapa yang mendahului, melainkan bagaimana caranya sampai ke tujuan kita sendiri dengan utuh, tanpa kehilangan jati diri. 4. Bersahabat dengan waktu. Maraton adalah permainan kesabaran. Seorang pelari tidak mungkin berharap sampai finish dalam waktu 10 menit. Mereka tahu, lintasan panjang membutuhkan jam demi jam, kilometer demi kilometer, detik demi detik. Begitu pula dalam kehidupan. Orang yang bijak tahu bahwa kesuksesan sejati adalah buah dari puluhan tahun kerja keras, pengorbanan, dan proses yang panjang. Mereka tidak tergoda oleh jalan pintas yang merusak. Mereka tidak gelisah dengan usia yang terus bertambah, karena mereka percaya setiap tahap hidup punya waktunya sendiri. Bersahabat dengan waktu artinya kita belajar sabar. Sabar menunggu, sabar membangun, sabar menanam. Karena hidup bukan tentang segera memetik, tapi tentang menabur, merawat, dan akhirnya menuai pada saat yang tepat. Orang yang hidup dengan mental maraton tidak menolak waktu, tidak melawan waktu. Mereka justru menjadikannya sahabat, karena tahu bahwa kesabaran adalah salah satu aset terbesar dalam perjalanan panjang kehidupan. Singkatnya, hidup sebagai pelari maraton berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa perjalanan ini panjang. Bukan siapa cepat, tapi siapa kuat. Bukan siapa duluan, tapi siapa konsisten. Dan bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang tetap setia berjalan sampai akhir. Kita bisa melihat banyak contoh nyata dari mereka yang memilih maraton ketimbang sprint. Filosofi ini tidak hanya berlaku dalam investasi atau bisnis, tetapi juga dalam seni, pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari. Warren Buffett, investor yang sabar. Warren Buffett sering dijadikan simbol hidup dari filosofi maraton. Hampir 90% dari kekayaannya baru datang setelah ia berusia di atas 60 tahun. Bayangkan,
Lebih dari 4 dekade ia berinvestasi, menunggu, dan terus konsisten. Banyak orang yang tergoda ingin cepat kaya dalam 5 tahun, 10 tahun, bahkan dalam hitungan bulan. Tetapi Buffett menunjukkan bahwa rahasia besar bukanlah kecepatan, melainkan konsistensi dalam jangka panjang. Ia tidak pernah terburu-buru membeli saham hanya karena tren sesaat, dan tidak pernah panik ketika pasar jatuh. Filosofi ini membuatnya bukan hanya kaya, tetapi juga dihormati sebagai salah satu pemikir investasi terbesar sepanjang masa. Tokoh-tokoh kreatif, buah kesabaran puluhan tahun. Sejarah mencatat banyak seniman, penulis, dan musisi besar yang karya terbesarnya lahir setelah puluhan tahun berproses. Vincent van Gogh, misalnya, hanya menjual 1 lukisan selama hidupnya, namun terus melukis dengan tekun hingga akhir hayat. Hari ini, karya-karyanya menjadi harta seni dunia yang tak ternilai. Atau Haruki Murakami, penulis Jepang yang baru menemukan gaya tulisannya setelah bertahun-tahun menulis dengan disiplin setiap hari, tanpa tergesa ingin terkenal. Mereka memahami bahwa ketenaran instan sering rapuh, tetapi kualitas yang lahir dari proses panjang mampu bertahan lintas generasi. Ilmuwan dan penemu, proses yang panjang dan melelahkan. Lihatlah para ilmuwan. Penemuan penting seperti bola lampu oleh Thomas Edison bukan hasil 1 kali percobaan, tetapi ribuan kali kegagalan yang dilalui dengan sabar. Jika Edison berpikir dengan mentalitas sprint, mungkin ia sudah berhenti di percobaan ke-100. Tetapi karena ia bermental maraton, ia mampu bertahan sampai akhirnya dunia mendapat penemuan yang mengubah peradaban. Begitu pula dengan para peneliti medis, yang menghabiskan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, untuk menemukan satu vaksin atau obat yang bisa menyelamatkan jutaan orang. Kehidupan sederhana, filosofi orang tua kita. Bila kita menengok lebih dekat, sebenarnya filosofi maraton bukan hal baru. Orang tua kita, kakek nenek kita, banyak yang hidup dengan prinsip ini tanpa pernah membacanya dari buku manapun. Mereka menabung sedikit demi sedikit, membeli emas, sawah, atau tanah dengan kesabaran luar biasa. Mereka bekerja keras setiap hari, bukan dengan ambisi untuk jadi yang tercepat atau yang terbesar, melainkan dengan tekad sederhana, agar keluarga bisa makan, anak-anak bisa sekolah, dan masa tua bisa lebih tenang. Filosofi ini terlihat sederhana, namun justru disitulah kekuatannya, stabil, tahan lama, dan membumi. Olahraga dan kehidupan fisik. Bahkan dalam dunia olahraga, kita bisa melihat bahwa tubuh manusia lebih diciptakan untuk maraton ketimbang sprint. Seorang sprinter mungkin hanya bertahan beberapa detik di lintasan, sementara pelari maraton harus menjaga ritme, nafas, dan tenaga selama berjam-jam. Hidup pun demikian, bukan tentang siapa yang lebih cepat di awal, melainkan siapa yang mampu bertahan hingga garis akhir. Banyak orang yang habis tenaganya terlalu cepat dalam hidup, mereka bekerja mati-matian, mengejar uang dengan segala cara, tapi akhirnya jatuh sakit, kelelahan, atau kehilangan arah. Filosofi maraton mengajarkan kita untuk menjaga tempo. Dengan melihat contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa hasil yang bertahan lama tidak pernah lahir dari kecepatan sesaat. Maraton memang terasa lambat, membosankan, bahkan kadang membuat kita iri dengan mereka yang terlihat lebih cepat. Namun ketika kita menengok 10, 20, atau 30 tahun ke depan, kita akan melihat bahwa justru mereka yang berlari terlalu cepat seringkali kehabisan tenaga lebih dulu, sementara mereka yang sabar dan konsisten perlahan tapi pasti sampai pada tujuan. Maraton hidup seringkali terasa sunyi. Tidak ada sorak-sorai penonton di setiap langkah, tidak ada kamera yang menyorot perjuangan kita, tidak ada validasi instan yang datang hanya karena kita sudah berusaha. Bahkan, seringkali langkah terasa berat justru karena sepi itu. Kita berjalan sendirian, hanya ditemani suara napas sendiri dan detak jantung yang berkejaran dengan waktu. Namun, justru dalam kesunyian itulah manusia ditempa. Dalam sepi, kita belajar arti kesabaran. Kita mengerti bahwa hasil besar tidak pernah lahir dari kegaduhan, tetapi dari proses panjang yang tenang. Kita belajar ketekunan, bahwa meski dunia tak selalu memberi tepuk tangan, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada lompatan besar yang cepat padam. Kita belajar ketulusan, bahwa tujuan sejati bukanlah sekadar pengakuan orang lain, melainkan kedamaian yang tumbuh dalam hati karena kita tahu, kita telah berusaha, kita telah setia pada jalan yang kita pilih. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir.
Hidup bukan perlombaan singkat di mana hanya pemenang pertama yang diingat. Hidup adalah tentang tetap ada, tetap melangkah, tetap konsisten meski tak ada yang melihat. Pada akhirnya, yang bertahanlah yang menang. Bukan karena ia mengalahkan orang lain, tetapi karena ia berhasil mengalahkan keraguannya sendiri, kemalasannya sendiri, keputusasaannya sendiri. Maraton kehidupan mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah tepuk tangan orang lain, melainkan bisikan lembut di dalam hati yang berkata, "Aku tidak menyerah. Aku terus berjalan." Dan itu sudah cukup. Maraton hidup seringkali terasa sunyi. Tidak ada sorak-sorai penonton di setiap langkah, tidak ada kamera yang menyorot perjuangan kita, tidak ada validasi instan yang datang hanya karena kita sudah berusaha. Bahkan, seringkali langkah terasa berat justru karena sepi itu. Kita berjalan sendirian, hanya ditemani suara napas sendiri dan detak jantung yang berkejaran dengan waktu. Namun, justru dalam kesunyian itulah manusia ditempa. Dalam sepi, kita belajar arti kesabaran. Kita mengerti bahwa hasil besar tidak pernah lahir dari kegaduhan, tetapi dari proses panjang yang tenang. Kita belajar ketekunan, bahwa meski dunia tak selalu memberi tepuk tangan, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada lompatan besar yang cepat padam. Kita belajar ketulusan, bahwa tujuan sejati bukanlah sekadar pengakuan orang lain, melainkan kedamaian yang tumbuh dalam hati karena kita tahu, kita telah berusaha, kita telah setia pada jalan yang kita pilih. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir. Hidup bukan perlombaan singkat di mana hanya pemenang pertama yang diingat. Hidup adalah tentang tetap ada, tetap melangkah, tetap konsisten meski tak ada yang melihat. Pada akhirnya, yang bertahanlah yang menang. Bukan karena ia mengalahkan orang lain, tetapi karena ia berhasil mengalahkan keraguannya sendiri, kemalasannya sendiri, keputusasaannya sendiri. Maraton kehidupan mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah tepuk tangan orang lain, melainkan bisikan lembut di dalam hati yang berkata, "Aku tidak menyerah. Aku terus berjalan." Dan itu sudah cukup.